Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kali ini kita lagi ada di wilayah Samboja. Kita akan ngebahas topik 8 SDGs tentang apa? Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kali ini bersama dengan saya Nuranisa Zahra Dan saya Fitri Fadila. Kita dari mahasiswa Universitas Mula Warman dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini kita udah bersama-sama Kak Rin Muna ya, Kak. Oke, bisa diperkenalkan Kak, Kakak dari mana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waldina, tapi biasa dipanggil Rin Muna. Jadi saya tinggal di Samboja, lahir di Samboja juga. Dulu sekolahnya di Balikpapan. Setelah selesai sekolah, baru balik lagi ke Samboja. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih di Samboja. Oke, jadi teman-teman, Kak Rin Muna ini punya latar belakang atau jejak yang luar biasa. Mulai dari pernah menjadi ketua KIM ya Kak? Ya. Ketua KIM di bidang apa Kak, boleh tahu? KIM Mutiara Borneo itu kita ngambil di bidang UMKM. Wow. Jadi waktu itu kami mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk lomba di Kota Makassar, lomba nasional. Itu di tahun 2024 kalau nggak salah. Baru-baru ini aja ya Kak ya? Iya, beberapa tahun terakhir ya. Iya, baru 3 tahun yang lalu karena 2 tahun yang lalu ya. Iya. Ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sepertinya. Nah, berarti kalau kita beranjak dari KIM itu ya Kak, itu baru salah satu nih teman-teman, baru salah satu latar belakang prestasi yang Kak Rin Muna punya. Itu sebagai ketua KIM yang membawa atau membidangi di bidang usaha, kewirausahaan gitu ya Kak. Iya, Nah, benar. ini kebetulan sejalan dengan topik yang akan kita bahas nih Kak, yaitu ngebahas di bidang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan ini kita lihat ada banyak banget nih buku di sekitar kita ya Kak. Terus juga tadi kita awal masuk disambut sama kafe. Iya. Terus kita lihatnya yang kayak wah, emes banget gitu. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana seorang kakak nih kayaknya pecinta atau pegiat literasi ya Kak. Nah, bagaimana seorang kakak yang Kak Rin Muna yang suka banget sama literasi itu tuh bisa beralih atau kayak bahasanya tuh jadi kayak beranjak ke bidang wirausaha gitu Kak, kalau boleh tahu? Sebenarnya bukan beralih ya atau bukan beranjak karena kewirausahaan sendiri bagian dari literasi gitu. Jadi di tahun 2018 waktu itu saya resign kerja di perusahaan gitu kan. Terus nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Dan kebetulan saya punya hobi menulis buku. Jadi waktu itu pas resign kan saya sering ngumpul sama teman-teman di Balikpapan, pameran segala macem. Terus saya lihat ada booth taman baca buku gitu kan. Terus kayaknya bagus nih di daerah saya belum ada gitu kan. Jadi belum ada perpustakaan umum, belum ada taman baca, tempat anak-anak mereka bisa baca, bisa bermain gitu kan. Jadi akhirnya konsultasi dengan salah satu teman yang ada di sana. Saat ini beliau sudah almarhum, jadi beliau yang banyak sekali memberikan masukan, memberikan bimbingan gitu. Jadi disitulah saya dirikan Taman Baca. Dulu namanya Taman Bacaan Bunga Kertas. Nah, di tahun 2018. Kemudian di 2020 itu berubah menjadi Rumah Literasi Kreatif. Itu namanya berubah. Jadi ada transisi lah karena ada beberapa program yang memang bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk bisa kita jalankan 6 literasi dasar itu. Ya kan, literasi dasar itu kan ada literasi baca tulis, literasi berhitung, kemudian literasi finansial, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Jadi dari sekian banyak literasi itu, bahkan masih sekarang kan udah luas banget ya, udah lebih luas dari itu gitu literasi itu. Jadi di tahun 2018 ketika saya bentuk Taman Baca, waktu itu masih dapat sumbangan buku dari teman-teman seluruh Indonesia. Jadi yang pertama kali support adalah teman-teman seniman Balikpapan. Waktu itu mereka sampai ngamen buat bisa bantu Taman Baca aku tuh berdiri gitu. Jadi mereka ngasih buku, ngasih alat tulis, alat lukis gitu buat anak-anak ada di sini. Dan 2018 itu masih ada program pengiriman buku gratis yang saat itu bekerja sama dengan Pos Indonesia. Nah, itu banyak teman-teman penulis dari seluruh Indonesia tuh ngirim buku gitu, donasikan buku mereka. Tapi di 2019 kan program itu hilang. Jadi akhirnya ya setelah itu nggak ada lagi pengiriman buku untuk koleksi baru gitu. Jadi kita yang harus lebih kreatif lah untuk
bisa dapat buku baru gitu. Nah, dan di tahun 2019 itu juga, karena kan biasanya ibu-ibu ini bawa anak-anaknya nih ke sini main gitu kan, ya baca buku gitu. Karena dulu di sini belum ada jaringan internet, jadi anak-anak tuh memang bener-bener masih mereka suka baca buku gitu. Ibu-ibunya juga ngajak buku, nggak kayak sekarang kan semuanya ada di gadget gitu. Jadi ibu-ibunya aktif ke sini ngantar anak-anaknya mau mewarnai, baca buku gitu. Dan akhirnya ibu-ibu ini ngapain ya kalau mereka ngantar ke sini kan anak-anaknya baca buku, ibu-ibunya ngapain gitu. Akhirnya disitulah 2019 itu saya ajak ibu-ibu itu membentuk sebuah kelompok. Jadi kelompok itu untuk implementasi literasi finansial yang ada di Taman Baca ini. Jadi disitulah kita bentuk kelompok Mamuja namanya, Mama Muda Samboja, yang kita fokus di kreativitas ibu-ibu. Tadinya tuh kita kayak mau ngisi waktu luang aja lah gitu kan, ibu-ibu ini daripada waktu luangnya cuma dia pakai buat bergosip, seandainya kita bergosip sambil bermanfaat, ada karya yang kita buat. Jadi belajar merajut, belajar menjahit, belajar bikin tas gitu kan, terus bikin baju Dayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ibu-ibu sudah punya usaha masing-masing. Yang dulu cuma gabut ngantar anaknya, mereka nggak punya usaha, dan sekarang sudah ada beberapa kayak Mbak Reti udah punya rumah jahit sendiri, terus Mama Nay sudah punya usaha kue ya kan. Kemudian jadi pas belajarnya di sini, ketika mereka sudah selesai belajar di sini, mereka harus punya usaha masing-masing. Itu adalah goals dari literasi finansial itu. Nah, setelah dari itu ada lagi kegiatan literasi budaya, anak-anak nari gitu kan. Kadang kita disuruh ngisi kegiatan-kegiatan kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kalau anak-anak nari tuh ganti-ganti sih. Maksudnya anggotanya tuh berubah-ubah gitu. Fleksibel aja dengan anak-anak yang ada di sini gitu kan. Usia mereka juga makin bertambah, kegiatannya kan makin beragam nih, nggak bisa kita ajak untuk itu aja gitu. Jadi di tahun 2000 berapa ya Kim Mutiara Borneo tuh ya, kayaknya 2019 deh kayaknya pertama kali, karena kebetulan dari Diskominfo ada program komunitas informasi masyarakat, dan waktu itu ada Pak Rian dari Diskominfo Kabupaten, beliau datang ke sini, kemudian dia lihat aktivitasnya bagus nih gitu, terus kenapa kok nggak dipublikasikan gitu di media gitu kan. Jadi akhirnya dari situlah Kim Mutiara Borneo sendiri bagian juga dari literasi digital di sini, anak-anak muda. Jadi anak-anak yang baca buku kan yang kecil-kecil ya, yang udah remaja-remaja SMP, SMA, kan mereka nggak bisa diajak ayo baca buku gitu kan, agak susah gitu. Jadi ternyata kita harus punya sesuatu yang lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah membentuk kelompok informasi masyarakat di mana anak-anak itu bisa belajar digital. Mereka bisa bikin foto, editing video dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah ini bagian dari sebenarnya tuh Kim Mutiara Borneo itu kita bentuk untuk bisa membantu UMKM Mamuja ini. Karena kan seiring berjalannya waktu, kita tuh menganalisa, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun ke belakang. Ternyata kalau ibu-ibu produksi itu udah nggak punya waktu untuk promosi. Oh iya Harus sih. ada tim. Iya. Jadi harus ada tim khusus, dan mereka juga bisa dibilang apa ya, agak gaptek lah ya kan. Iya. Jadi agak selain mereka juga nggak bisa editing video, nggak bisa ngerti bikin konsep itu seperti apa, bikin iklan itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya anak-anak muda literasi digital ini saya buat supaya mereka bisa membantu UMKM ini supaya bisa jalan bareng gitu. Jadi membantu promosikan UMKM gitu ceritanya. Nah, kan ini long story time berarti ya kan Kak? Iya, panjang banget panjang sekali perjalanannya. Kan? Dari yang awal mula Kakak berpikir Bingung untuk apa ya? ngapain. Iya benar, untuk ngelanjutin sesuatu nih dan ketemu yang baru gitu kan Iya. Kak? Itu kan berarti dari 2019 2018. dari 2018 malah ya Kak, dari Iya. 2018 sampai sekarang 2026 tuh kan bukan waktu yang singkat ya. Iya, benar. Dari panjangnya perjalanan itu Kak, ada nggak sesuatu yang benar-benar membekas banget di Kakak sampai yang kayak ini rumah literasi ini tempat belajar, tempat workshop, tempat masyarakat sekitar untuk belajar dan sampai akhirnya punya literasi finansial yang bagus, nggak boleh berhenti. Ada nggak Kak sesuatu itu Kak? Semacam Ya, tantangannya berarti ya. hah? Semacam Semacam- tantangannya berarti. Enggak sih, kalau perasaan itu kan ya perasaan lebih memiliki aja ya. Jadi kayak kita ngerasa kayak
apa yang aku lakukan, perjuanganku yang dulu tuh yang bikin aku tuh nggak bisa berhenti gitu. Jadi kayak kalau inget, dulu masih kayak gini gitu kan, terus sekarang udah ya sudah lumayan dengan bangunan dibantu, ini kan dibantu sama perusahaan bangunan ini kan, jadi dibantu dengan perusahaan. Terus kalau mau berhenti tuh nggak bisa karena emang udah passion juga, maksudnya aku bahagia di jalan ini gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada kayak gini nih, aku bisa stres mungkin gitu kan. Jadi bisa dibilang beberapa teman literasi itu mungkin lihat kegiatan aku tuh full padat banget gitu kan. Tapi itu kayak apa ya, obat lah buat kita ini sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Jadi kalau kayak nggak ada kegiatan tuh kadang kita terfokus ke masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak dan hal-hal yang bikin kita itu tuh lebih tertekan gitu. Jadi kayak taman baca tuh jadi tempat buat aku refreshing lah, kalau bilang orang tuh healing ya kan, healingnya tuh ya di sini karena memang aku happy gitu, kayak memang hobinya nulis basically kan penulis. Jadi memang hobinya nulis, dan di taman baca tuh kalau dibilang ya kita tuh nggak bisa cari uang di taman baca ini karena semuanya tuh kita dedikasikan untuk masyarakat gitu kan, tapi kita tuh bahagia gitu loh. Tapi Kak, kalau untuk generasi muda atau mungkin masyarakat lokal di wilayah sekitar rumah literasi ini, itu apakah cukup sulit dalam mencari pekerjaan atau mungkin mudah-mudah aja karena ada perusahaan dan lain-lain gitu? Gimana Kak? Sampai akhirnya Kakak tercetus dan memikirkan masyarakat ini harus punya literasi finansial yang cukup gitu. Sebenarnya tuh bisa dibilang 50-50 ya. Maksudnya kita nggak bisa menjamin bahwa pekerjaan itu selalu ada, kita juga nggak bilang itu nggak ada gitu. Jadi tergantung, setiap anak itu dilahirkan dengan latar belakang berbeda, dengan latar belakang kehidupan berbeda, dan mereka punya cita-cita yang berbeda juga gitu. Jadi nggak bisa kita generalisasi semuanya sama gitu kan. Jadi kalau di sini pekerjaan mungkin lebih mudah karena di sini ada batu bara, ada migas ya kan. Kemudian kadang mereka anak muda juga ada yang mau bertani gitu kan. Jadi bisa lebih mudah, tergantung apa yang mereka inginkan gitu. Cuman ada beberapa pekerjaan yang memang di sini itu tidak ada gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan misalnya gitu kan. Jadi bisa dibilang ya 50-50 lah. Jadi nggak terpatok dengan kemudahan pekerjaan di sini ya? Iya, jadi mereka juga ada yang bekerja di luar daerah gitu. Apalagi terutama kalau misalnya kayak teman-teman yang udah lulus SMA misalnya, mereka mau lanjut kuliah kan mereka harus keluar daerah karena di sini nggak ada kampus. Nah, jadi harus ada yang ke Jawa, ada yang masih di pulau sini aja, ada yang udah kemana-mana gitu. Karena kan mereka juga pengen punya cita-cita gitu kan, yang harus mereka kejar gitu. Jadi biasanya anak SMP, SMA itu masih jadi relawan di sini. Nanti setelah itu saya udah kehilangan lagi nih, harus cari relawan baru kalau udah masuk kuliah, karena nanti mereka udah pindah kan, masih pindah tempat, udah pindah daerah kayak gitu. Paling kesulitan di taman baca itu aja, cari relawannya itu, karena kan kita semuanya didirikan sendiri, nggak ada biaya dari pemerintah, nggak ada support dari siapapun gitu kan. Jadi memang benar-benar ngandelin teman-teman yang mereka mau jadi relawan di sini untuk kegiatan di sini gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan sendiri, kalau untuk anak-anak muda saya belum begitu ini ya, karena mereka juga passionnya masing-masing nih, ada yang suka otomotif, ada yang suka ya macam-macam lah ibaratnya gitu kan. Cuman kalau untuk ibu-ibu, kan saya lebih deket nih kalau sama ibu-ibu kan. Jadi ya alhamdulillah kalau di sini UMKM udah berjalan dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang komunitas Mamuja itu bisa menjadi inspirasi gitu buat masyarakat, untuk mereka tuh oh ya, kita di rumah sebagai ibu rumah tangga kita nggak cuma berdiam diri gitu. Kita bisa bermanfaat buat keluarga, kita bisa bantu perekonomian keluarga gitu. Jadi di sini banyak banget tuh UMKM. Kalau misalnya Mbak mau beli online aja, mau beli soto, mau beli ayam geprek, mau tinggal di HP aja sekarang udah datang ke rumah gitu. Nah, jadi bisa dibilang di sini desa kayak rasa kota lah gitu. Mau pesan apa aja udah bisa datang, dan itu memang bagian dari keberhasilan kita untuk membangun UMKM di desa kita gitu. Memberikan inspirasi lah bahwa oh ternyata mereka juga udah melek digital, karena kan jadi seiring dari 2018 sampai sekarang itu banyak sekali pelatihan yang kita berikan gitu. Jadi mulai dari pengolahan sampai ke digital marketingnya itu selalu ada kelas untuk itu. Kadang bikin workshop di sini, kadang di desa juga bikin workshop gitu. Jadi masyarakat itu udah mulai aware lah, udah mulai melek lah untuk kita bisa, terutama ibu-ibu rumah tangga. Iya. Oke.
tadi kan kakak sudah sebutkan kakak tuh bersekolah di Balikpapan. Mm. Nah, apa yang membuat kakak itu kembali lagi ke Samboja kak? Kenapa nggak buat di daerah yang kakak sudah di Balikpapan kan udah karena pendidikan kan, jadi merasa udah kenal lah daerah tersebut kak. Kenapa memutuskan untuk oke, kembali ke Samboja aja, bikin di Samboja aja gitu kak? Karena memang asalnya di sini ya, jadi balik lagi ke sini. Terus kebetulan sebenarnya saya itu bergeraknya di Balikpapan awalnya. Kemudian dulu di Sungai Raden itu ada Bang Ali yang punya taman baca Macandahan itu. Ketemulah kami di sana gitu kan. Ternyata ini orang Samboja kok bergeraknya di Balikpapan, dia bilang gitu kan. Bergeraklah di Samboja, dia bilang gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang Pengingatnya ya kak? iya, Ada itu reminder. kayak reminder, bergeraklah di Samboja katanya gitu. Karena kan rata-rata memang namanya kita sekolahnya di sana, jadi lebih aktif di sana kan, kayak lebih nyaman gitu. Karena di sana teman-teman di sana, mau kegiatan apa aja udah enak gitu kan. Dan kalau di kota itu sebenarnya pergerakannya lebih mudah gitu, karena kita bisa koordinasi dengan beberapa pihak terkait yang itu tuh dekat gitu loh. Iya, Kalau di sini kan mau koordinasi harus ke membangun dari awal Tenggarong. lagi ya kak? Kalau Iya, di Samboja ini. kalau di Samboja kan secara geografisnya juga luas kan daerahnya. Iya, benar. Populasi orangnya juga masih kecil gitu kan. Jadi kalau mau bergerak tuh kadang ngumpulin 10-20 orang aja susah gitu. Beda dengan di kota gitu kan. Saya mau nanya nih kak, kan dari kakak, berarti kan kakak ini adalah generasi muda pada waktu itu kan kak, masih yang anak muda, terus pulang ke Samboja, sampai akhirnya punya rumah literasi, terus tadi ada beberapa kali termention Mamuja. Nah mungkin boleh kak dikasih tahu nih ke teman-teman yang nonton podcast kita ini, apa sih Mamuja itu kak? Yang saya ceritakan tadi, Mamuja itu Mama Muda Samboja, Mama Muda singkatannya Mama Muda Samboja. Jadi kita tuh ibu-ibu muda yang dulu tuh gabut gitu, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kalau ngumpul-ngumpul nggak sekedar kita kok cuma gosip-gosip doang ya gitu kan. Biasanya ya gitu kan kalau ibu-ibu kalau ngumpul ya gosipin sesuatu yang kadang tuh nggak penting gitu. Tapi nggak apa-apa deh kita ngumpul sambil gosip, tapi ada karya nih, tangannya nih bergerak, bukan cuma mulut aja yang bergerak gitu. Jadi akhirnya belajar bikin rajutan, belajar bikin prakarya, ya gitu-gitu semuanya. Itu kayak plastik-plastik ini kan karya ibu-ibu nih, tuh tas-tas segala macam. Ini ada bantal daur ulang kayak gitu kan. Jadi mereka bikin karya kayak gitu. Di dalam juga banyak karyanya, cuma saya simpan karena berantakan kan kalau ditaruh di luar. Kak, ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan literasi finansial yang baik dengan kehidupan masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu ya kak? Kayak tadi kakak bilang kan Mamuja ini terbentuk karena sudah supaya ibu-ibu yang ngantar anak-anaknya itu tuh bisa sambil menghasilkan sesuatu. Nah itu berapa lama waktu penyesuaiannya, kemudian berapa lama sampai ide itu tercetus gitu kak, kalau boleh tahu? Lama sih ya, karena di awal-awal itu 1 tahun pertama itu saya nggak langsung bikin program. Jadi 1 tahun pertama itu saya bikin membangun rasa kekeluargaan. Jadi di komunitas itu kita sering ngumpul, sering cerita, sering ya ada kegiatan kecil-kecil gitu. Jadi kayak kita lebih banyak membangun kekeluargaan. Kemudian untuk bisa jadi mereka bisa jadi punya usaha masing-masing sekarang itu prosesnya lama, dari 2018 sampai 2021, 2022 sepertinya. Mereka benar-benar bisa berani punya usaha masing-masing gitu kan. Karena kita ini kan, Mamuja ini kan ibu-ibu rumah tangga ya. Bukan mereka yang punya waktu banyak untuk ngurusin usaha gitu. Mereka harus berbagi waktu ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Kemudian harus sambil kerja juga, sambil mereka juga pengen punya penghasilan sendiri gitu. Ya prosesnya panjang lah untuk bisa mereka sampai di titik ini gitu. Tapi kak, kalau dari proses panjang itu, tantangan yang paling kakak ingat selama proses untuk ngebangun nih sampai akhirnya ibu-ibu yang ada di sini tuh punya workshop sendiri, ya kan, tergerak gitu maksudnya. Terus punya UMKM sendiri, usaha-usaha sendiri, itu tuh ada nggak sih kak tantangan yang kakak hadapin gitu? Misal kayak di tengah-tengah selama menemani prosesnya ibu-ibu itu kakak ngerasa yang kayak
duh udah nih berat banget nih, capek banget nih. Kakak kan juga punya kesibukan harian ya. Iya. Kak? Kita lihat kakak punya anak, kakak ngurus suami, ngurus rumah juga. Gimana Kak, ada gak tantangannya? Ya ada sih tantangan tuh, kadang yang tantangan terbesar itu datang dari diri kita sendiri gitu kan. Iya Bukan sih. dari orang lain gitu kan. Jadi kadang kalau dari orang lain tuh mungkin ya komentar-komentar negatif tuh akan selalu ada gitu. Nggak mungkin kita mau baik terus kan di depan orang gitu. Citra kita itu kita selalu punya sisi negatif dan sisi positif gitu. Kadang kita ngelakuin sesuatu yang baik aja orang masih menganggap salah gitu kan. Jadi kalau tantangannya justru lebih ke diri sendiri sih. Kalau aku kayak lebih banyak kayak aku capek pengen nyerah, itu aja yang selalu yang selalu ada di pikiran dan hati gitu kan. Rasanya udah pengen fokus ke diri sendiri deh, ngapain sih aku ngurusin orang banyak gitu. Kadang tuh udah itu kayak bisikan dan bisikan setan kayaknya ya. Jadi kayak aduh gimana nih caranya bisa mengatasi ini. Tapi mungkin udah jalannya Tuhan ngasih aku amanah yang sebesar ini, dan memang Tuhan juga yang ngasih jalan gitu untuk jangan menyerah. Ini ada sesuatu yang jauh lebih berat yang dilakukan orang lain, tapi mereka nggak nyerah gitu. Jadi pernah di tahun 2000 berapa ya? 2021 atau 2020 ya? 2020 atau 2021. Jadi saya tuh kayak di taman baca tuh kan, kalau nggak punya relawan tuh kan kita mau bergerak capek banget ya. Dengan banyak komunitas, dengan banyak kegiatan gitu. Terus relawan udah mulai hilang satu persatu kayak gitu kan. Terus udahlah, ngapain sih aku lanjutin taman baca ini, jalan atau enggak pun aku nggak rugi gitu. Nah kadang kan kita pikir gitu kan. Terus sudahlah, sudah capek mau fokus nih ke keluarga, selalu ada bisikan yang seperti itu gitu. Cuman di saat itu entah kenapa tiba-tiba saya dihubungi sama seseorang waktu itu memang dari perusahaan swasta yang support kami. Mbak bisa nggak ke Jakarta katanya gitu kan. Besok. Kapan Mas? Besok katanya gitu kan. Jadi dadakan banget gitu kan. Acara apa? Oh acara ini, dia bilang gitu kan. Ini ada sekitar 170 lokal hero yang akan ngumpul di sana dari seluruh Indonesia, dia bilang gitu kan. Terus oh iya bisa Mas, saya bilang gitu. Jadi hari itu saya telepon, hari itu juga dibelikan tiket gitu kan. Jadi pagi udah harus langsung berangkat, malam. Jadi siang saya ditelepon, malam tuh saya udah harus berangkat karena ambil pesawat pagi banget kan. Nah, dan di saat saya tuh pengen nyerah, saya tuh dipertemukan dengan 170 lokal hero yang kayak gini aku udah mau nyerah gitu loh. Jadi kayak dengar cerita-cerita mereka, yang perjuangan mereka luar biasa, yang mereka harus nyebrang berjam-jam untuk bisa jalankan program. Mereka yang punya, apalagi teman-teman yang difabel gitu kan, mereka difabel tapi mereka bisa membangun sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat, dan mereka itu nggak nyerah gitu. Terus jadi setelah pulang tuh alasan aku nyerahnya apa gitu. Nah jadi kayak lebih ke diri sendiri sih, cara mengatasi diri sendiri aja, lebih ke situ. Oke, menarik banget ya Kak. Bener yang Kakak mention tadi, untuk tantangannya itu bisa berasal dari diri sendiri. Itu kan nggak cuma di kakaknya ya, itu bisa terjadi di kami juga atau di teman-teman yang lagi nonton. Kakak, kami mau minta tipsnya dong, gimana caranya biar kita tuh nggak menyerah gitu nah Kak. Jadi kita tuh bisa, walaupun udah di fase jenuh, itu bisa tetap untuk kayak tadi Kakak bilang, melihat sebelumnya udah usaha apa, itu kita kira-kira reminder buat kami itu gimana Kak? Ya mungkin kalau saya pribadi ya, dari pengalaman saya sendiri, cara tidak menyerah adalah kita bertemu dengan orang-orang yang mereka berjuang lebih keras dari kita gitu. Jadi kayak kadang tuh saya sering kabur gitu kalau lagi menyerah itu. Saya harus cari tempat baru gitu. Jadi kayak kabur ke tempat yang kira-kira orang itu berjuangnya lebih keras dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi cuma cukup jalan aja ke tempat-tempat yang mungkin pelosok begitu kan, di pelosok desa atau ke tempat-tempat yang jauh lah dari keramaian gitu kan. Di situ mungkin kita akan lihat sesuatu yang kadang itu yang bikin kita akhirnya tidak bisa menyerah gitu. Misalnya saya lagi pengen nyerah nih, tapi kalau saya nyerah nanti gimana gitu kan. Kita kan kadang ada di titik galau ya, maksudnya kita antara pengen nyerah atau pengen lanjut gitu kan, pengen melanjutkan sesuatu. Kadang saya ngelakuin sesuatu yang sederhana aja, saya jalan-jalan ke waduk misalnya gitu kan. Terus
Tapi bukan saat ramai ya, bukan jam ramai ya. Jadi pas jam sepi kita akan lihat aktivitas masyarakat di situ, dan kita cukup ngajak satu orang bicara sama kita itu, kadang kita menemukan sesuatu yang ternyata hidup hal berat yang kita hadapi itu nggak lebih berat dari yang dihadapi orang lain. Jadi kadang saya ketemu sama nelayan atau misalnya saya ketemu sama petani gitu kan, ternyata mereka jauh menghadapi kehidupan yang jauh lebih sulit dari kita, dan mereka tidak menyerah. Jadi setiap bulan nanti akan selalu ada pertanyaan di kepala, apa alasan saya untuk menyerah? Itu aja yang selalu bikin kita tuh akhirnya nggak bisa menyerah. Tapi kalau kita memang terfokus di dunia kita sendiri, nggak kemana-mana, itu kadang kita memang penat ya, dan kita pikiran kita tuh nggak terbuka gitu. Jadi kadang menyerah justru bisikan-bisikan yang jelek-jelek itu yang datang di kepala kita gitu kan, karena kita ngerasa kita tuh capek sendiri gitu. Tapi kalau kita banyak ngumpul sama orang, banyak ketemu sama orang, jadi kayak kenapa kalau misalnya ada seminar atau pelatihan-pelatihan aku selalu ikut, karena untuk cari sesuatu yang bikin aku tuh tidak menyerah gitu aja. Oke, baik Kak. Mau nanya Kak, dari yang Kakak punya habits untuk melihat orang dengan perjuangan yang lebih keras, itu kan salah satunya waktu Kakak datang ke Jakarta yang ketemu sama 170 local hero. Iya, local hero kan Kak. Itu dari 170 local hero itu kan berarti di daerahnya mereka pun sama kan Kak, pegiat dari untuk ngebangun UMKM di wilayahnya mereka gitu, untuk melek sama yang namanya pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan yang layak untuk masyarakat sekitarnya. Dari 170 local hero, termasuk diantaranya adalah Kakak. Itu apa yang Kakak rasain waktu ketemu sama mereka, selain perasaan yang kayak ini ada mereka nih yang lebih berat gitu perjuangannya untuk ngebangun pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mereka. Kalau yang Kakak rasain pertama kali waktu ketemu sama 170 local hero itu, apakah yang Kakak rasa adalah perasaan wah nggak sendiri nih gitu, atau ada yang lain gitu Kak? Ya mungkin itu sih yang aku rasain, ternyata aku nggak berjuang sendiri, terus ternyata perjuangan aku yang aku lakuin terasa berat itu ternyata belum ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Mungkin mereka udah di level 90, saya tuh baru di 10% gitu. Jadi kayak apalagi kan dari local hero itu kemudian saya juga diundang sama Kementerian Pendidikan. Jadi dari Kemendikdasmen itu biasanya dari Badan Bahasa sama dari Perpustakaan Nasional. Nah, tahun kemarin kan saya Rel 5 Perpustakaan Nasional, tahun ini juga alhamdulillah masih lanjut untuk jadi Rel 5 Perpustakaan Nasional, dan tahun lalu itu 180 lokus. Tahun ini itu 360. Jadi lebih banyak gitu lokus yang harus kita kejar untuk peningkatan literasi gitu. Dan dari situlah saya setiap hari itu kan ada grup ya, jadi setiap hari itu sharing pengalaman gitu. Ternyata kayak gini ya susahnya ya perjalanan gitu. Kayak misalnya saya ini pegang kan wilayah Kukar nih, jadi Kukar tuh kan luas ya, 40 kali lebih luas dari kota Jakarta. Jadi kalau kita keliling Kukar tuh udah kayak keliling 40 kota gitu kan. Jadi kayak misalnya saya tuh sering ngeluh gitu kan. Jadi sering ngeluh, saya ini nggak bisa kalau bikin kegiatan di Kota Bangun, di Kembang Janggut atau di Tabang itu kita nggak bisa sehari pulang gitu kan. Harus bikin laporan, harus segala macem gitu. Jadi sering kayak gitu. Ternyata ya secapek-capeknya saya itu harus berjam-jam ke Tabang misalnya gitu kan, atau ke Kota Bangun. Ternyata ada yang lebih susah lagi. Mereka teman-teman yang di kepulauan itu jauh lebih susah lagi. Mereka harus nyebrang perahu. Kadang pernah pas tahun kemarin itu kita kan mau pertemuan tuh di Jakarta juga gitu, pertemuan sebaya. Jadi mereka tuh harus benar-benar melawan badai. Jadi kayak aku ini kayak ngerasa bertaruh nyawa di jalanan, tapi mereka jauh lebih dengan kapal yang terombang-ambing, dan mereka tetap semangat gitu kan. Jadi kayak masa iya sih kita mau nyerah gitu kan. Jadi banyak semangat lah dari walaupun kadang memang selalu ada bisikan kita untuk udahlah selesai aja gitu, ngapain sih kamu ada di jalan ini, toh kamu juga nggak dapat apa-apa gitu. Tapi setelah aku cari-cari, ya emang yang aku dapetin tuh kebahagiaan itu aja. Ini Kak, mau nanya soal, kalau tadi kan kita bicara soal perasaan yang Kakak hadapin ya, ini mau masuk ke topik intinya nih Kak, pekerjaan layaknya gitu. Untuk wilayah Samboja sendiri nih Kak, Kakak kan sebagai pegiat literasi finansial ya di wilayah sekitar,
apakah masyarakat di wilayah sekitar sini itu sudah termasuk kategori mendapatkan pekerjaan yang layak gitu Kak, untuk sampai akhirnya mendukung nih proses pertumbuhan ekonomi yang lagi digaungkan di Indonesia sendiri gitu Kak. Kalau di sini sih lumayan ya, karena di sini ada migas. Jadi teman-teman UMKM di sini itu juga bisa berjalan dengan baik karena pelanggannya itu yang dari migas. Jadi pekerja-pekerja yang dari migas mereka cari makan di sini kalau siang, makan siang gitu kan. Jadi dari situlah kemudian kalau anak-anak yang mereka memang sudah skill, mereka juga bisa jadi bagian dari perusahaan itu gitu. Jadi banyaklah di sini juga yang mereka bergabung dengan migas, dengan perusahaan batu bara, kemudian dengan perusahaan sawit. Kan di sini kan kebetulan SDA-nya lumayan ya, jadi lumayan juga. Tapi ada beberapa juga anak yang mereka nggak bisa dapat kesempatan itu gitu. Jadi kayak mereka secara latar belakang tidak mampu, sekolahnya nggak bisa tinggi, mereka kan otomatis peluang untuk masuk ke perusahaan-perusahaan kan kecil ya, kecuali mereka punya effort yang lebih gitu. Makanya saya bikin taman baca, berharapnya ya mereka nggak bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk cari ilmu pengetahuan dengan biaya yang mahal, ya mereka bisa cari di sini gitu, ruang untuk mereka bisa cari ilmu. Tapi saya ini kan pegiat literasi di Kukar, jadi udah tahun kemarin udah keliling Kukar dan ngerasa ternyata minat baca tuh nggak cuma di tempat saya aja yang rendah, di tempat lain juga begitu gitu kan. Dan salah satu penyebabnya latar belakang kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat literasi. Kenapa? Kalau misalnya antara Mbak siapa namanya? Mbak Zahra. Mbak Zahra dan Mbak siapa? Mbak Dila. Nah, misalnya Mbak Zahra nih anak orang yang berpendidikan, secara finansial udah sejahtera lah, ya kan? Ayah, ibu pekerja dan nggak kekurangan gitu kan. Pasti Mbak Zahra lebih punya waktu untuk banyak baca buku. Iya kan? Karena udah nggak mau memikirkan Iya, ekonomi karena udah nggak memikirkan ekonomi. Nah, sementara Mbak yang satunya secara finansial kurang gitu kan. Jadi mau nggak mau harus bantu, setelah pulang sekolah harus bantu orang tua buat kerja, cari uang untuk mereka bisa bertahan hidup. Jadi mereka benar-benar nggak punya waktu untuk mereka buat menambah pengetahuan atau baca buku. Jadi secara latar belakang itu bisa mempengaruhi. Dan itu jadi kayak berkelanjutan kan, pasti nanti yang Mbak Zahra punya waktu buat pendidikannya bagus, anak-anaknya juga pasti akan seperti itu. Sementara yang satunya kalau dia nggak punya effort yang lebih untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya sendiri, pasti dia akan melanjutkan pola yang sama sampai ke keturunannya gitu. Jadi agak ini ya, Agak berat ya Kak. agak berat tantangannya gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir apa semua sama gitu kan, kayak kemarin kenapa sih minat literasi kita itu rendah, kenapa gitu kan. Kita mau berjuang nih buat supaya anak-anak suka baca buku, mereka bisa punya pengetahuan gitu, tapi kita nggak bisa ajak anak-anak dengan latar belakang yang mereka secara finansial kurang gitu. Nah, Berarti Kak, salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Samboja atau mungkin di wilayah Kukar, Kakak sebagai pegiat literasi dengan menghadirkan workshop-workshop nih Kak. Ya kan? Kayak yang Kakak sampaikan tadi, Kakak sudah ke Tabang, terus ke Kembang Janggut dan lain-lain gitu ya kan, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Itu workshopnya kan tujuannya untuk menghadirkan pekerjaan atau memberikan pandangan yang luas gitu bagi masyarakat sekitar, bahwa ada nih pekerjaan yang layak untuk masyarakat setempat melalui workshop-workshop ini, pelatihan-pelatihan ini gitu. Dari workshop tersebut, apakah ada yang di dalamnya itu mencakup workshop teknologi gitu Kak? Kita menyesuaikan ini ya, kalau di daerah lain kita menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau tahun kemarin itu sementara masih ke anak-anak kita sasarannya, jadi anak TK PAUD untuk kita bisa membaca nyaring supaya mereka cinta membaca dulu gitu. Jadi lebih ke situ. Terus saya masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di setiap daerah. Jadi misalnya kayak di daerah Kuala Samboja mereka adalah kebanyakan nelayan, akan berbeda dengan yang daerah yang mereka kebanyakan petani gitu. Jadi kita lakukan observasi dulu, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung semua gitu. Tiba-tiba teknologi. Langsungnya teknologi. Jadi kayak kita masih melakukan pemetaan mana sih yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau yang kemarin yang teknologi yang udah bagus itu di Lowaduri.
Jadi di Lewaduri Ilir itu mereka perpustakaannya udah perpustakaan digital. Dan mereka punya apa namanya? Apa sih namanya yang layar gede tuh? Lupa aku namanya. Videotron. Nah, mereka punya Videotron di depan kantor desanya. Dan mereka punya apa namanya admin yang memang mereka di dunia digital gitu. Oh. Cukup melek ya Kak untuk Iya, jadi perpustakaan digital di situ sudah ada. Jadi setiap tempat itu beda-beda. Kalau di Pela itu kan memang dia desa wisata ya. Jadi lebih ke wisatanya. Lebih banyak ke wisata. Digitalnya juga ada. Tapi dia lebih fokus ke wisata. Kalau di Desa Pela dan Sangkuliman itu. Jadi kalau kita mau lihat wisata yang bagus ya di sana gitu. Banyak bule-bule kan di sana kan. Jadi setiap daerah tuh nggak bisa kita samaratakan gitu. Kak, untuk wilayah kayak Kakak bilang, kita nggak bisa menyamaratakan semua daerah nih ya kan Kak. Untuk di wilayah Samboja sendiri Kak, saat ini mumpung nih kita lagi ada podcast kan Kak, ada nggak sih Kak menurut Kakak kebutuhan masyarakat untuk mendukung pekerjaan yang layak itu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu, dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Menurut Kakak ada nggak yang perlu ditahu oleh masyarakat luas supaya Kakak ini nggak bergerak sendiri untuk di bidang ini menghadirkan literasi finansial bagi masyarakat sekitar gitu? Kalau di Samboja sendiri karena dia masuk wilayah IKN ya kan, jadi saat ini memang lagi digaungkan untuk program IKN ya, walaupun jauh gitu dari pusat kota IKN. Dan untuk finansial sendiri beragam sih ya. Kalau di sini ya mulai ada migas, ada batu bara, ada sawit yang saya bilang tadi, kemudian kelompok petani juga di sini banyak, nelayan juga karena di sini dekat pesisir gitu kan. Jadi banyak kalau untuk literasi finansialnya, bahkan ibu-ibu tuh bisa mengolah olahan dari petani, dari nelayan gitu, kemudian mereka jual, itu udah berjalan sih kalau di Samboja, udah lumayan baik lah menurut saya gitu kan. Jadi kayak tingkat kemiskinan juga di sini kan nggak tinggi gitu, dan berharapnya memang tidak tinggi gitu. Makanya kemarin diskusi dengan teman-teman dari perusahaan swasta, mereka di sini punya migas, jangan sampai di sini ada masyarakat yang nggak bisa makan gitu. Jangan sampai ada masyarakat yang mereka kelaparan karena nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Di sini kan banyak perusahaan, jadi banyak CSR juga kan. Untuk kegiatan-kegiatan workshop dan lain-lain gitu. Nggak cuma di desa ini aja, di semua desa kelurahan bisa gitu. Kak, saya penasaran lagi nih, mungkin ini agak balik lagi ke 170 itu ya Kak. Dari 170 lokal hero, itu apakah tantangan itu di bidang lokal, mohon maaf, literasi lokal aja Kak, atau dia mencakup literasi finansial juga Kak? Semua sih, beragam gitu. Jadi lokal hero itu kalau di swasta ya, kita memang biasanya di setiap perusahaan swasta itu ada kayak awarding gitu. Jadi kayak ada biasanya tuh CSR Award sama ISDA, Indonesian Sustainability Development Award. Jadi memang antar perusahaan BUMN atau perusahaan swasta gitu, mereka untuk bikin program lokal hero. Nah, lokal hero itu macam-macam. Jadi ada yang mereka bergerak di bidang UMKM, ada yang bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang digital, tapi mereka adalah orang-orang yang mereka berjuang untuk bisa memajukan daerahnya masing-masing. Tujuannya sama ya? Tujuannya sama gitu. Jadi di sini kalau di Samboja sendiri ada 2 local hero, satu saya, satu yang di Hutan Lestari Bekantan. Iya, jadi dari situ. Kemudian kalau di Muara Badak itu ada WSS yang water supply system itu, di mana mereka itu mengubah air, karena di sana itu air tuh apa, coklat ya, maksudnya nggak layak konsumsi gitu. Jadi mereka bikin alat untuk bisa air itu bisa diubah jadi sesuatu yang bisa layak konsumsi, bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya kan ekonomi jalan karena airnya bagus, orang bisa buka usaha laundry, orang bisa buka usaha air dan lain-lain gitu. Sama dengan di mana ya, saya lupa di wilayah, tapi di daerah Jawa Barat itu ada satu wilayah di mana mereka itu terisolir, jadi kayak di pulau gitu, mereka nggak punya air bersih misalnya gitu kan, jadi mereka itu mengubah air laut jadi air minum, jadi air untuk konsumsi. Nah dari situ kan udah mulai bisa dikonsumsi, mereka bisa usaha untuk
apa kayak galon gitu kan, Iya. pengisian air minum, kemudian mereka bisa usaha laundry dan usaha-usaha lain bisa berjalan untuk masyarakat di situ gitu. Bahkan untuk pembangkit listrik juga gitu. Ada juga yang bikin pembangkit listrik dari tenaga surya untuk bisa kebutuhan masyarakat di situ. Jadi ya beragam sih kalau di Local Hero itu. Ada nggak Kak dari 170 Local Hero termasuk Kakak di dalamnya, ada nggak pesan yang mungkin bisa nih Kakak wakilin tersampaikan melalui podcast ini? Barangkali ada pemerintah yang mungkin bisa ngebantu dari 170 Local Hero ini untuk disupport lagi nih untuk mengembangkan segala potensi yang ada di wilayah daerahnya masing-masing gitu Kak. Ya kalau aku sendiri ya, Local Hero itu kan bukan dewa ya, maksudnya walaupun kita bisa melakukan sesuatu gitu, tapi kita nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi butuh support system dari banyak pihak, mulai dari masyarakat, dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait bahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang berpotensi di daerah kita, dukunglah dia dengan baik gitu, supaya daerahnya itu benar-benar bisa menjadi daerah yang maju. Jangan dikucilkan, jangan dikecilkan keinginannya, jangan diputus cita-citanya gitu kan. Entah bagaimanapun jalannya, dia adalah orang yang motor penggerak yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, itu harusnya didukung. Karena biasanya itu orang yang pergerakannya lahir dari hati, itu akhirnya akan lebih tulus untuk melakukan sesuatu dan pasti selesai gitu. Asal ada banyak stakeholder yang mendukung, itu aja sih kalau pesan saya gitu. Jadi bisa saling support lah. Misalnya kita tahu teman kita punya potensi, ya kita support dia untuk kita dukung gitu, bahwa oh kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu lakukan sekarang, dan dia bisa membantu kita untuk sama-sama maju gitu. Mungkin itu sih. Sedikit Kak, kan kita ngebahasnya topiknya tadi kita berputar di pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ternyata kita tahu Kakak adalah pegiat literasi sampai akhirnya menjadi pegiat literasi finansial gitu. Dalam wilayah masyarakat Samboja, apakah sudah ada UMKM gitu misalnya yang lahir dari rumah literasi finansial ini yang kemudian jadi global gitu atau ditahu sama banyak orang gitu selain dari Local Hero tadi Kak? UMKM Mamuja itu ya? kan UMKM ya, jadi mereka udah punya usaha masing-masing. Terus saya juga pendamping halal di Unmul. Jadi kalau misalnya UMKM di Samboja nih, alhamdulillah banyak yang kenal sama saya karena biasanya mereka ngurus NIB, PIRT, sertifikat halal gitu sama saya. Jadi kadang bukan cuma sekedar ngurus sertifikat halal, tapi kadang kita mendengar apa yang menjadi kendala mereka gitu kan. Jadi di suatu pertemuan itu ada apa ya, ada sesuatu yang menggelitik gitu di pikiran saya gitu kan. Jadi ketika pertemuan dengan pemangku kepentingan kan, apalagi kalau sekarang ya bicaranya kan anggaran efisiensi, jadi kita itu sulit untuk bergerak begitu. Jadi ketika itu mereka selalu bilang ada salah satu UMKM yang mereka itu kata-katanya sederhana tapi itu bikin kita tuh kayak oh iya bener nih gitu loh. Jadi pas pertemuan dia bilang, Pak kami ini nggak dikasih bantuan nggak apa-apa, yang penting penjualan kami ini setiap bulan sudah bisa dipastikan barang atau jasa yang kami jual itu sudah pasti ada pembelinya. Nggak usah kami dikasih bantuan Pak, kamu bisa bantu orang lain. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah itu bisa menyediakan pasar buat teman-teman UMKM ini, karena mau sebanyak apapun produksinya, mau sebesar apapun produksinya gitu, kalau nggak punya pembeli yang pasti setiap bulan, ujung-ujungnya kan rugi. Iya benar. Apalagi sudah ada modal yang dikeluarkan. Iya, operasional tinggi, pembeli masih belum jelas gitu kan. Jadi tapi ya sampai saat ini juga pemerintah juga belum bisa menjamin bahwa produk UMKM ini akan mereka teman-teman yang punya produk UMKM ini mereka punya penjualan yang stabil juga kan, belum ada jaminan dari pemerintah bahwa oh nanti produk UMKM akan dibeli nih untuk bisa dipasarkan kembali atau gimana, kan belum ada sekarang. Semoga setelah ada podcast ini ada banyak
pemangku jabatan yang mau untuk melariskan UMKM di Iya, wilayah benar. daerah masing-masing ya Kak. Iya. Karena harapannya UMKM ini tuh nggak cuman hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya saja, kalau bisa mensejahterakan dan menambah citra baik bagi Iya. negara kita kan lebih baik ya Kak, Iya, benar. untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sendiri. Oke, mungkin dari perbincangan kita yang udah lama tadi ini di podcast ini, harapan kami dengan ada podcastnya ini dari pemerintah, kemudian dari SDM yang ada di sini, kemudian semakin banyak, semoga semakin banyak kesadaran-kesadaran seperti Karin Muna ini ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Arna Mutmainah sebagai videographer, kemudian ada Fitri Rizal Nurrahman sebagai prompter. Kami dari kelompok 3, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di podcast kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup ya podcast ini. Terima kasih ya Kak sudah menjadi narasumber sama-sama. dari podcast ini. Kita bisa tutup. Oke, kita tutup saja. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.